Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Dinda Arlin. Saya mewakili kelompok dari MSDM, yaitu dengan judul penelitian pengaruh stres kerja, kepuasan kerja, dan loyalitas terhadap kinerja karyawan yang kami ambil dari studi kasus di kawasan Jababeka. Yang disusun oleh saya sendiri, Bu Dinda Arlin, serta Siti Haziza. Yang ketiga ada Rutniati, yang keempat ada Yosi Susanti. Lanjut, kami akan menjelaskan tentang penelitian telah kami dapatkan dari studi kasus di kawasan Jababeka dengan hasil uji validasi yang telah kami ambil. Di era persaingan yang sangat ketat ini, perusahaan dihadapkan pada kondisi yang semakin kompetitif, dinamis, dan tidak pasti, baik dalam bidang teknologi, politik, maupun ekonomi. Persaingan tersebut menuntut perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam strategi sumber daya manusianya. Sumber daya manusia adalah komponen organisasi yang paling penting, berfungsi sebagai perencanaan dan peserta atau anggota dalam semua tindakan dan kegiatan organisasi. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi perseroan untuk adiktif dan inovatif dalam mengelola sumber daya manusianya. Keyakinan ini menjadi basis ataupun penting yang menentukan pendekatan perusahaan dalam mengembangkan SDM dan organisasinya. Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia sebagai human capital yang memainkan peran sebagai inti dari kekuatan dan juga ketahuan dalam perusahaan itu untuk di masa krisis ini. Berikutnya, sepanjang tahun 2020. Baik. Berikutnya, untuk mewujudkan tujuan jangka panjang dan visi menciptakan kota-kota mandiri di Indonesia, perseroan terus melakukan pengembangan dan perbaikan dalam hal manajemen sumber daya manusianya. Hal ini adalah yang menjadi acuan bagi divisi SDM perseroan dalam melakukan tata kelola dan kebijakan SDM serta membuat perencanaan kegiatannya. Pengelolaan SDM yang dilakukan oleh perseroan mengacu pada dasar kebijakan internal perseroan dan berdasarkan aturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki karyawan dengan tidak membedakan gender, suku, ras, agama, serta menghargai hak-hak asasi manusia. Lalu sepanjang tahun 2020, program pelatihan dan pengembangan karyawan semakin meningkat maupun saat pandemik COVID-19. Pelatihan telah berjalan sebanyak 245 batch, 189 training, subjek dengan keterlibatan peserta sebanyak 5.012 orang yang dapat kita lihat di pada diagram di atas. Meningkat pada tahun sebelumnya sebanyak 3.161 orang. Dengan demikian, pencapaian indeks training per horse per employee sepanjang tahun 2020 sebesar 26,19 jam per karyawan, meningkat dari 21,819 jam per karyawan di tahun 2019. Lanjut. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu ada stres kerja, kepuasan kerja, lalu loyalitas kerja. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Siti Hazizah, dipersilakan. Selanjutnya ada stres kerja. Menurut tim dalam ASI FA 2018, 2, stres kerja adalah suatu kondisi ketenangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan
Stres pada pekerjaan atau job stress adalah pengalaman stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah bagian dari kepuasan hidup. Sifat lingkungan seseorang di luar pekerjaan mempengaruhi perasaan di dalam pekerjaan. Demikian juga halnya karena pekerjaan merupakan bagian penting dalam kehidupan. Kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan hidup seseorang. Hasilnya terdapat dampak bolak-balik yang terjadi antara kepuasan kerja dan kepuasan hidup. Konsekuensinya, para manajer mungkin tidak hanya perlu membantu pekerjaan dan lingkungan pekerjaan langsung, tapi juga memantau sikap pegawai mereka terhadap bagian kehidupan lain seperti pekerjaan, keluarga, hiburan, agama, dan politik. Selanjutnya ada loyalitas kerja. Loyalitas merupakan kondisi psikologis yang mengikat karyawan dan perusahaan untuk tetap tinggal, tetapi bagaimana merasa menjadi bagaimana organisasi. Setia mengikuti dan menaati hal-hal yang menjadi keharusannya, meliputi kesetiaan terhadap pekerjaan, jabatan, dan organisasi, di mana karyawan juga bersedia untuk menjaga, membela organisasi dimanapun, dalam maupun luar pekerjaan, dalam rongrongan seorang yang tidak bertanggung jawab. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan, diolah sendiri oleh peneliti dari objeknya. Yang berikutnya, populasi dalam penelitian ini karyawan yang bekerja di kawasan industri Jababeka berjumlah 700.000 orang dengan sampel yang didapat dengan rumus Solvin berjumlah 103 responden. Selanjutnya ada analisis data yang dilakukan dengan bantuan dari program PLS sebagai alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan dengan proses perhitungan menggunakan program aplikasi SoapSmart atau PLS sehingga menghasilkan suatu model yang layak. Baiklah, selanjutnya kami akan membacakan dan menjelaskan hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan dari hasil penelitian jurnal ini, yaitu kami menggunakan aplikasi PLS, di mana yang pertama ada nilai adjuster square. Nilai adjuster square dalam penelitian kami ini yaitu bernilai 0,685 pada variabel kinerja karyawan. Nilai adjuster square pada variabel kinerja karyawan sebesar 0,675, artinya 68,5% kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel stres kerja, terus kepuasan kerja, dan loyalitas kerja. Sedangkan 67,5%-nya lagi dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Jika dilihat dari persyaratan yang telah ditentukan, maka nilai R-square di atas termasuk dalam kategori moderat karena mempunyai nilai R-square di antara 0,33 sampai dengan 0,68. Kemudian selanjutnya yaitu construct reliability dan validity overview. Untuk variabel kinerja karyawan memiliki nilai composite reliability yaitu 0,43, yaitu lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item yang mengukur kinerja karyawan adalah konsisten atau reliable dalam mengukur kinerja karyawan. Sama halnya dengan composite reliability pada variabel X1 atau kita sebut dengan stres kerja, kemudian ada X2-nya yaitu kepuasan kerja, selanjutnya ada X3 yaitu loyalitas kerja dan memiliki nilai di atas
0,70 sehingga disebut reliable. Untuk pengujian selanjutnya adalah uji inner model. Adapun gambar yang di samping yaitu hasil dari Peles algoritma, yaitu hasil dari uji deterministik pada data penelitian. Untuk mengetahui adanya hubungan signifikan antara indikator dan variabel, perlu dilakukan bootstrapping yang akan terpresentasikan pada setiap jalur model, yaitu pengujian ini akan menghasilkan nilai T hitung yang dibandingkan oleh t-table dengan ukuran 1,96. Jika nilai T hitungnya lebih besar dari t-table, maka nilai signifikansinya 5%, maka jalur model tersebut berhubungan secara signifikan. Pada hasil penelitian ini, semua jalur model berpengaruh secara signifikan, namun ada juga beberapa data penelitian yang tereliminasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yosi. Selanjutnya di sini ada hasil uji PET koefisien. Kita bisa lihat datanya pada tabel di atas itu ada hasil dari uji PET koefisien pada variabel X1 yaitu stres kerja memiliki nilai hitung sebesar 1,116 jika dibandingkan dengan T-tabel yaitu 196 tadi, maka nilai T hitung tersebut lebih kecil daripada T-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa stres kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 yaitu stres kerja itu sendiri berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel Y, yaitu kinerja karyawannya. Jadi hipotesis pertama H1 ini ditolak. Kemudian nilai dari hasil uji PET koefisien dari variabel X2 yaitu kepuasan kerja memiliki nilai T hitung sebesar 1,957. Jika dibandingkan dengan nilai T-tabel yaitu 1,96, maka nilai T hitung tersebut lebih besar daripada T-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa X2 yaitu kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y, kinerja karyawannya. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Y, kinerja karyawannya. Jadi hipotesis yang kedua ini adalah diterima, H2-nya diterima. Nah, kemudian nilai dari uji PET koefisien pada variabel ketiga yaitu loyalitas kerja memiliki nilai T hitung sebesar 10,893. Jika dibandingkan dengan T-tabel yaitu 1,96, maka nilai T hitung tersebut lebih besar dari T-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa X3 loyalitas kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y, kinerja karyawannya. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X3 loyalitas kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi hipotesis yang ketiga ini H3 diterima. Kemudian kesimpulan dari pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan dan pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga pengaruh loyalitas kerja terhadap kinerja karyawannya. Itu berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan mengenai pengaruh stres kerja, kepuasan kerja, dan loyalitas kerja terhadap kinerja karyawan yang bekerja di kawasan industri Jababeka dapat disimpulkan yang pertama, stres kerja ini berpengaruh negatif dan signifikan, yaitu nyata terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan tinggi tingkat stres yang dialami karyawan akan dapat mengurangi kinerja yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kerja yang sesuai dengan harapan karyawan dapat menimbulkan peningkatan kinerja karyawan tersebut. Kemudian kesimpulan yang terakhir terdapat dari X3-nya yaitu loyalitas kerja. Ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya loyalitas karyawan dapat menimbulkan peningkatan
kinerja karyawan itu sendiri. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sajikan pada malam hari ini dari kelompok Alam atau MSDM. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf, dan bila ada salah-salah kata juga mohon maaf. Semoga semua bisa mengerti dari data yang setelah kami sampaikan tersebut. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recordnya, Udah. Stop, boy. Duh. Mana Yosi? Stop. Stopnya mana Yosi? Kita potong bisa nggak sih?